Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih terkait dengan tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-11. Dari apa yang sudah kita baca, kita tekankan atau ulang bahwasanya yang pertama, bila mayit, seorang mayit hanya meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan. Jika meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka warisan itu dibagikan kepada anak-anak lelaki dan perempuan tersebut. Jatah anak laki-laki 2 kali lipat jatah anak laki-laki adalah 2 anak perempuan jika tidak ada ahli waris yang lain. Yang pertama, bagaimana disebutkan dalam tafsir Muyassar. Kemudian yang kedua, jika mayit tersebut hanya meninggalkan anak-anak perempuan, banat, maka anak-anak perempuan tersebut 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3 dari harta warisan itu. Jika dia meninggalkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan tersebut mendapatkan separuh dari harta itu. Kemudian yang keempat, untuk kedua orang tua, bapak atau ibu mayit, masing-masing mendapatkan 1/6. Masing-masing mendapatkan 1/6 jika mayit itu memiliki anak laki-laki ataukah perempuan, 1 ataukah lebih. Kemudian jika mayit tersebut tidak memiliki anak, dia hanya meninggalkan 2 orang tua itu, maka sang ibu mendapatkan 1/3 dan ayahnya mendapatkan sisanya 2/3. Kemudian jika mayit tersebut memiliki 2 saudara atau lebih, punya 2 saudara atau lebih, laki-laki ataupun perempuan, saudara seayah ataukah seibu, minimal 2 itu, maka untuk ibu itu mendapatkan 1/6, itu mendapat 1/6, sisanya untuk ayah, dan tidak ada jatah bagi saudara-saudara tersebut. Ada sebagian perkara juga kita singgung juga, yakni permasalahan terakhir, permasalahan jika mayit meninggalkan bapak atau ibu, kemudian
ada salah satu dari suami atau istri. Misalnya mayit meninggalkan bapak, ibu, dan meninggalkan istri. Atau sebaliknya, mayit meninggalkan bapak, ibu, dia meninggalkan suami. Maka perhitungannya dihitung terlebih dahulu jatahnya suami tersebut. Kemudian dihitung jatah ibu. Ya. Dihitung jatah suaminya dulu. Demikian pula kalau meninggal istri, maka dihitung jatah istrinya dulu. Baru kemudian dihitung jatah ibunya, bapaknya. Ini yang dikenal dengan masalah al-umariyatain. Ya. Al-umariyatain. Sehingga dengan perhitungan tersebut akan terjadi keselarasan antara jatah ibu dan jatah ayah. Karena kalau dihitung secara langsung, jatah ibu diambil dari seluruhan harta, akan terjadi tambahan terhadap jatah ayah dalam masalah zauj, masalah ayah, masalah suami. Demikian pula sebaliknya, ayah akan mengambil dalam masalah zaujiyah, masalah istri, lebih dari separuh. Sehingga dalam hal ini, jika mayit meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, dan meninggalkan istri, atau meninggalkan suami, maka dihitung terlebih dahulu jatah suami itu atau istri tersebut, baru dihitung jatah orang tua. Yang disilahkan dengan istilahnya thuluth al-baqi, dihitung dari sepertiga harta sisa, bukan sepertiga harta keseluruhan. Nah, barakallahu fikum. Adapun rincian dari masalah ini panjang lebarnya dibahas dalam ilmu faraid secara teorinya, demikian juga syarat-syaratnya, perhitungannya. Adapun di sini disebutkan secara singkat, sekedar kita memahami ayat yang ada di hadapan kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan hukum jika mayat tersebut meninggalkan bapak, ibu, kemudian dia memiliki saudara-saudara, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Sampai sini tafsirnya. Maka jika mayit itu memiliki ikhwah, memiliki saudara-saudara, saudara seibu, saudara seayah, saudara kandung, dua atau lebih, ya, maka untuk ibu tersebut as-sudus, 1/6. Maka kata ikhwah maksud adalah 2 atau lebih. Sehingga jika dia memiliki satu saudara misalnya, atau memiliki satu saudari, maka ibu tidak mengambil 1/6, namun ibu mengambil 1/3 seperti pada potongan ayat sebelumnya. Fali ummihis thuluth.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ya, warisan anak, warisan ayah, warisan ibu dan seterusnya. Min ba'di wasiyatin itu ditunaikan setelah min ba'di wasiyatin, setelah menunaikan wasiat. Yusi biha, yang diwasiatkan oleh mayit, audainin, atau setelah ditunaikan hutangnya mayit. Qala al-mufassir rahimahullah, kita lihat tafsirnya. Wa hadza at-taqsimu lit-tarikati, ini pembagian ini disebutkan dalam ayat tersebut, pembagian terhadap warisan, ya, pembagian terhadap warisan itu innama yakunu ba'da ikhraji wasiyatil mayyiti. Dan perlu diketahui bahwasanya at-tarikah, peninggalan ini mencakup harta, tanah, rumah, perabot, emas, perak, bahkan termasuk diat, ya, denda, hak-hak masuk di situ. Barakallahu fikum, bahwasanya pembagian warisan itu innama yakunu, hanyalah dilaksanakan, ditunaikan ba'da ikhraji wasiyatil mayyiti, setelah ditunaikannya, dikeluarkannya wasiat dari mayit, fi hududi ats-tsuluthi, dalam batasan sepertiga. Yang pertama, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu, urutan apa saja yang ditunaikan atau disalurkan ketika mayit mati, mayit seorang meninggal dunia. Yang pertama adalah mu'an tajhiz, biaya penanganan jenazah, memandikan, mengkafani, ya, menggali dan seterusnya. Ini yang pertama, biaya yang pertama diambilkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ad-duyun al-muta'alliqatu bitarikah, hutang yang terkait dengan harta yang ditinggalkan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ad-duyun al-mutlaqah, hutang yang sifatnya mutlak. Baru kemudian yang keempat adalah al-wasiyah, wasiat. Yang kelima adalah ini, al-irth, pembagian warisan. Qala al-mufassir au ikhraji ma alaihi min dainin, atau mengeluarkan apa yang menjadi tanggungan mayit itu berupa hutang. Dalam ayat ini, barakallahu fikum, sekilas kita melihat penyebutan wasiat terlebih dahulu daripada hutang. Min ba'di wasiyatin yusi biha audainin. Bahasanya pembagian warisan itu ditunaikan setelah ditunaikannya wasiat atau hutang. Dalam kenyataannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula penjelasan para ulama, bahwasanya dalam praktek yang didahulukan adalah hutang. Hutang mayit ditunaikan terlebih dahulu. Hutang-hutang mayit itu ditunaikan terlebih dahulu. Nih, baik hutang yang terkait dengan
harta warisan itu, atau yang sifatnya mutlak. Kemudian baik hutang itu terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala atau terkait dengan hak manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat terlebih dahulu daripada hutang? Ya. Kenapa demikian? Dalam keadaan para ulama salafan wa khalafan, ulama salaf demikian pula khalaf bersepakat annad duyun muqaddamatun 'alal wasiyah. Bahwasanya menunaikan hutang mayit itu lebih didahulukan daripada menunaikan wasiatnya. Ya. Mengapa demikian? Baik. Dijelaskan oleh ahli ilmu, antaranya As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan kenapa didahulukan dalam ayat ini dahulukan wasiat daripada hutang. Qaddama wa qaddamal wasiyata ma'annaha muakhkharatan 'anid dain. Allah taala mendahulukan wasiat ba'di wasiyatin, kan itu. Allah mendahulukan wasiat dalam keadaan wasiat itu diakhirkan dari hutang. Lil ihtimami bi sya'niha, supaya ahli waris, orang yang masih hidup itu memperhatikan, enggak menyepelekan. Tidak menyepelekan perkara wasiat, tidak menganggap remeh masalah wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit. Kenapa? Likauni ikhrajiha syaqan 'alal warathah. Likauni ikhrajiha, karena mengeluarkan wasiat itu memberikan cuma-cuma pada orang yang ya ibaratnya dikasih gratis. Yang mengeluarkannya melepaskan ahli waris. Karena mengeluarkan wasiat tersebut itu umumnya berat bagi ahli waris. Pengennya ahli waris ya semua untuk mereka. Sehingga dari sini Allah Subhanahu wa taala memposisikan secara urutan dalam ayat ini didahulukan wasiat daripada hutang. Dahulukan wasiat daripada hutang. Sementara dalam kenyataan yang sudah kita sebutkan tadi, ya ijma, kesepakatan para ulama, secara urutan ditunaikan hutangnya dulu, baru ditunaikan wasiatnya. Kenapa didahulukan wasiat? Ya, karena itu suatu hal yang berat bagi ahli waris. Ya. Baik. Berbeda halnya dengan hutang. Karena hutang tersebut kaitannya dengan mayit, terkait dengan hak atau tanggungan mayit tersebut. Ya. Dalam sebagian kitab juga sebutkan mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan wasiat daripada hutang. Dalam prakteknya hutang itu didahulukan daripada wasiat. Alasannya bahwasanya wasiat itu musyabbahatun lil mirath. Wasiat itu mirip dengan warisan. Mirip dengan warisan. Kenapa? Fi kauniha ma'khuzatan min ghairi iwadin. Karena wasiat itu diambil cuma-cuma, gratis. Ya. Seperti ahli waris dapat warisan ya gratis, tanpa jerih payah. Ya, keluarganya mati, bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya dan seterusnya
mati dia dapat jatah dari situ. Demikian pula warisan, demikian pula wasiat. Wasiat pun demikian, ajnabi, bukan ahli waris, mendapatkan bagian dari harta ditinggal mayit karena wasiat dari mayit itu. Ya, tentunya kana ikhrajuha mimma yashukku 'alal warathah. Sehingga mengeluarkan wasiat itu umumnya itu berat bagi ahli waris. Kemudian barakallahu fikum terkait dengan wasiat mim ba'di wasiyatin, setelah wasiat bahwasanya syarat disebutkan oleh para ulama, syarat-syarat dari wasiat. Yang pertama bahwasanya wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga. Artinya maksimal sepertiga. Famadunahu, dan kurang dari itu. Kemudian yang kedua, bahwasanya wasiat itu berlaku li ghairi waris, untuk selain ahli waris, selain orang-orang yang mendapatkan warisan. Nah, kemudian sebutkan juga bahwasanya wasiat itu dalam perkara yang sifatnya mubah, bukan perkara yang haram. Nah, barakallahu fikum. Tsumma qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, orang tua kalian, aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak lelaki kalian, ayah-ayah kalian, anak-anak lelaki kalian. La tadruna, kalian tidak mengetahui, ayyuhum, siapakah di antara mereka, aqrabu lakum naf'a, yang lebih dekat bagi kalian manfaatnya. Qala al-mufassir rahimallah, aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapak kalian, putra-putra kalian, alladzina furidha lahum al-irthu, mereka yang telah ditetapkan bagi mereka warisan, masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ta'rifuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kalian tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat bagi kalian manfaatnya, lebih bermanfaat bagi kalian. Allah yang lebih tahu. Ya. Fi dunyakum wa ukhrakum, dalam perkara dunia dan akhirat kalian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, ya, bagaimana Allah taala zat yang maha bijaksana menetapkan kalau laki-laki demikian, perempuan demikian, ibu sekian, bapak sekian. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui kemaslahatan hamba. Sehingga termasuk dari hikmah Allah, Allah menentukan hukum warisan ini secara langsung. Ya, sehingga Allah katakan fariidatan minallah. Itu adalah ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan langsung dalam ayat ini, ayat 11, kemudian ayat 12 dan akhir dari surat An-Nisa. Allah menetapkan bagian-bagiannya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu,
lebih tahu mana saja yang lebih bermanfaat bagi manusia. Kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat bagi kalian manfaatnya. Qala al-mufassir rahimallah, bapak-bapak kalian dan anak putra-putra kalian, mereka yang telah ditetapkan bagi mereka warisan, kalian tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat bagi kalian manfaatnya dalam urusan dunia maupun akhirat. Fala tufaddilu wahidan minhum 'alal akhar. Oleh karena itu janganlah kalian melebihkan salah seorang di antara mereka dari yang lain. Ya. Sehingga dalam perkara warisan hal yang paten, pasti, jelas, harus dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dikompromi, dinego. Faridatan minallah. Ini ketetapan yang wajib, yang pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzal ladzi awsaitukum bihi mafrudun 'alaikum minallah. Ini, ya, yang aku wasiatkan kepada kalian, dengannya mafrudun 'alaikum, perkara yang wajib bagi kalian. Jadi harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Minallah, dari Allah Ta'ala. Enggak boleh seorang pun dengan akalnya mengubah hukum warisan atau adat kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, mengubah hukum warisan yang telah ditetapkan Allah. Faridatan minallah, wajib, ya, ini wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini ditutup dengan dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Alim, Hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui perkara yang sudah terjadi, mengetahui perkara yang sedang terjadi, mengetahui perkara yang akan terjadi. Bahkan yang keempat, jadi tahu yang sudah terjadi, kedua yang sedang terjadi, yang ketiga yang akan terjadi, bahkan yang keempat perkara yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Allah tahu, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika di akhirat meminta untuk dikembalikan ke dunia. Ya, Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, seandainya dikembalikan ke dunia, apa yang terjadi Allah tahu. La'adu, niscaya mereka akan kembali kufur lagi, berbuat syirik lagi. Allah maha mengetahui. Demikian pula hakiman, Allah maha bijaksana. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari hikmah. Pasti apa yang Allah tetapkan, baik itu hukum syar'i terkait dengan ibadah, muamalah dan lain sebagainya, hukum syar'i, itu pasti mengandung hikmah. Demikian pula hukum kauni. Banyak orang mengatakan hukum alam, qudrat. Ini ada bencana, ini hujan, sana ndak dan lain sebagainya. Hukum kauni, semuanya itu juga mengandung hikmah. Tidak ada yang luput dari hikmah, enggak ada yang sia-sia. Innallaha kana aliman hakimah. Termasuk dalam perkara ini yaitu ketetapan terkait dengan hukum warisan. Qala al-mufassir rahimallah,
Innallaha kana aliman bi khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap makhluknya. Hakiman fima syara'ahu lahum. Dan Allah Maha bijaksana terhadap apa yang Allah syariatkan bagi mereka. Maka barakallahu fikum, sudah sebutkan di awal ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang, lebih rahmat terhadap makhluknya daripada kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kita sampaikan pada teman ini. Walhamdulillahirabbil alamin.